Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga bisa jadi kenyataan di tahun 2023 ini. Dan tidak lupa ya kan kawan, tetap hadapi dengan senyuman. Mantap jiwa ya. Tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat untuk pergerakan harga saat ini sudah sedikit mantap jiwa teman-teman, di mana Bitcoin sedikit diberi napas ya, yang seperti saya bilang kemarin. Kemungkinan kalau suku bunga nggak terlalu agresif atau bahkan pending atau paling nggak naik sekitar 0,25 bps ya, atau basis point lah, 25 basis point di sini akan sedikit diberi napas kalau kenaikan 25 bps. Dan ternyata The Fed juga naikin suku bunga sebesar 25 basis point ya teman-teman. Dan di sini di market Bitcoin diberi napas sedikit, dan semoga saja ya teman-teman, semoga saja dia masih mau nerusin kenaikannya. Oke. Jadi di keadaan pagi hari ini teman-teman, terpantau rekondisi jalan tol market ya. Ini dalam kondisi hijau royo-royo, termasuk untuk Shiba ya. Shiba mengalami kenaikan juga, Doge juga mengalami kenaikan, XRP ya, Solana juga mengalami kenaikan lumayan 5%-an teman-teman. Oke. Jadi di kesempatan kali ini memang rekondisi daripada keadaan jalan tol ya, market kali ini mengalami recover tipis-tipis, dan di sini ada sedikit informasi buat para Shiba Army teman-teman. Dimana kalau kita lihat untuk Shiba Inu sendiri sedikit kembali menyentuh rank di level 10 ya, sedikit ada kenaikan 2,34%. Semoga saja teman-teman, semoga saja Shiba bertahan ya di level 10 dan mampu nerusin naikkan sampai ke level 11 kembali teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Dan semoga saja nggak ada bad news yang nyerang kripto kali ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman untuk long term ya Shiba saya tegaskan sekali lagi untuk jangka panjang. Oke, untuk jangka panjang masih worth it, dimana memang Shiba ini menjadi under Binance, under crypto.com, dan masih banyak under dari platform exchange lain ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Under apa bang? Under POR-nya gitu tentunya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya teman-teman, karena ini cukup menarik dan cukup mantap jiwa ya untuk kita ketahui bersama. Dimana kalau kita lihat sendiri teman-teman, dimana Shiba meraih 33,4 miliar Shiba Inu dalam 30 menit saat menurun. Oke, yang seperti kita bahas kemarin teman-teman ya, bahwasanya di area kepala 9 itu kita bisa melakukan DCA ya, paling tidak dia bisa turun juga di area 93, bahkan di kepala 8 ya. Dan di sini di kepala 9 kemarin teman-teman, dimana ada seekor paus ya yang melakukan akumulasi atau penyerokan Shiba sebesar 33,4 miliar Shiba Inu ya. Ini dalam 30 menit terakhir, berarti dia memang melakukan DCA ya. Nah, jadi selama setengah jam terakhir paus telah mengakuisisi hampir 34 miliar Shiba. Wow ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama teman-teman, Paus membeli Milan Shiba saat harganya turun. Transaksi ini kemungkinan mewakili pembelian atau distribusi kripto. Namun sepertinya dari 33,4 miliar ini dipindahkan dari bursa Binance menurut Etherscan. Dipindahkan dari bursa Binance ya. Dua transaksi terbesar di sini menghasilkan jumlah yang sama, yaitu 11,2 miliar. Ukuran terbesar kedua telah transfer lebih dari 7 miliar Shiba Inu, tiga lainnya masing-masing memindahkan 1,2 miliar Shiba. Saat ini koin meme Shiba terpopuler kedua diperdagangkan dengan diskon. Oke ya. Kalau menurut kata-kata ini teman-teman, di mana miliaran Shiba dipindahkan dari bursa Binance ya. Jadi kalau menurut opini saya pribadi, paus ini membeli di bursa Binance dan dipindahkan ke wallet pribadinya. Mungkin seperti itu teman-teman. Beda cerita kalau dari wallet pribadi dikirim ke Binance, itu berarti akan ada sesi penjualan ya. Biasanya seperti itu. Tapi ini kan kebalikannya, dari Binance dikirim ke wallet pribadi, ini berarti ada sesi penahanan ya. Mantap jiwa.
Dan di sini tingkat pembakaran Shiba Inu pun melonjak 30,9.000%, hampir menyentuh di rank 31.000% ya teman-teman. Harga ditetapkan melonjak. Nah, jadi tingkat pembakaran Shiba Inu melonjak melampaui imajinasi ya, di mana 30.900-an yang dianggap sebagai kemungkinan pemicu pembalikan harga ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama teman-teman ya, laju pembakaran melihat pemulihan. Shiba Inu saat ini mengalami pertumbuhan besar-besaran dan parabola dalam laju pembayaran karena metrik ini melonjak sebesar 30.900% pada saat penulisan per data dari Shibron ya. Menurut data ini total 2,2 miliar token Shiba dikirim ke dompet mati dalam semalam. Wow ya, sebagai respon dari pertumbuhan parabola dalam total transaksi yang dialami dalam ekosistem Shiba. Nah, jadi memang banyak sekali yang gimana ya, bisa dikatakan kurang sabar lah para pemain kripto itu. Rata-rata seperti itu teman-teman. Dulu awal-awal saya kenal kripto sama seperti teman-teman semua ya. Saya tidak munafik teman-teman, sama. Saya kurang sabar ya. Inginnya beli dalam kurun waktu seminggu 2 minggu, cuannya lebar gitu ya. Harga turun nggak mau nerima ya. Kritik dan saran kadang juga masa bodoh itu teman-teman. Itu dulu saya waktu kenal kripto sama seperti itu. Karena apa? Pola pikir kita belum terasah ya, mental kita belum terlatih dan sebagainya ya. Kita belum terlalu bisa memahami keadaan aset tersebut seperti apa. Intinya beli, harga turun maki-maki. Dulu saya sama seperti itu. Tapi setelah lambat laut ke sini teman-teman, setelah lambat laut saya pelajari lagi kripto itu seperti apa ya, resikonya seperti apa ya, orang yang akan bertahan itu nanti seperti apa. Ketika kita melihat aset yang memiliki potensial meski harga turun ya tetap ditahan akan seperti apa. Dan akhirnya saya pun merasakan sesuatu hal yang memang di luar nalar ya. Saya sempat dapat cuan yang lumayan di luar ekspektasi saya. Mungkin kerja di dalam perusahaan yang gaji UMR-nya plus lemburannya mungkin tembus di 8 juta, 10 juta atau 12 juta. Itu bisa saya dapatkan gaji dalam setahun hanya kurun waktu singkat gitu ya. Nah, jadi intinya tetap kesabaran teman-teman, kesabaran ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari data Shibron, memang di sini mengalami lonjakan. Ini valid teman-teman, no hoax ya, mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dan perlu kalian ingat juga teman-teman ya, jangan terbawa nafsu, intinya itu. Dan perlu kalian ingat, ketahui juga masih ada tonggak ya, tonggak penting di Shiba Inu yang akan membawa use case lebih banyak di Shiba Inu, yang akan membawa tingkat pembakaran lebih banyak di Shiba Inu, dan yang akan membawa teknologi yang mungkin akan menjadi pesaing-pesaing layer 2 lainnya, yaitu Shibarium. Kita lihat teman-teman, kita nantikan ya, karena Shibarium ini memang suatu proyek yang banyak dinanti-nantikan oleh para Shiba Army. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, saat ini bertebaran token-token yang mengatasnamakan Shibarium. Jadi kalian harus waspada dan hati-hati. Meskipun token-token yang mengatasnamakan dia akan mendukung Shiba, dia akan berdiri di jaringan Shibarium dan sebagainya, enggak semuanya itu jelek. Cuman kalian harus pintar nyaring ya, karena juga ada yang hanya memanfaatkan hype tersebut, habis itu dapat keuntungan mereka pergi. Tapi ada juga token-token yang mengatasnamakan Shibarium, dia memang konsisten dan memberikan layanannya gitu ya. Ada juga gitu teman-teman ya. Salah satunya adalah untuk menarik marketingnya, menarik para investornya masuk dengan mengatasnamakan Shibarium, tapi proyeknya jalan itu juga ada juga yang proyeknya stagnan dan tiba-tiba developernya kabur juga ada. Oke. Jadi tetap berhati-hati, semangat dan kurangi sambat.